Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pemikiran dari salah satu tokoh fenomenal sosiologi, yakni Karl Marx. Sebelumnya kita sudah sedikit banyak menyinggung tentang Karl Marx dalam perspektif konflik, karena Karl Marx ini sendiri menjadi tokoh sentral dari munculnya perspektif konflik itu sendiri. Kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang pemikirannya, konsep-konsep yang dia cetuskan, gagasan-gagasan apa saja yang mendasari dia dalam melihat fenomena sosial. Sebelum kita membahas secara langsung konsep-konsepnya, maka kita perlu mengetahui konteks sosial. Kenapa demikian? Karena agar kita dapat memahami apa saja yang bisa mempengaruhi dia, apa saja yang membuat dia berpikiran demikian, membuat Karl Marx ini menciptakan gagasan-gagasan yang cenderung mengarah pada konflik sosial. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Karl Marx di sini hidup pada tahun 1818 hingga 1883, yang mana dia lahir pada awal-awal masa revolusi industri di Inggris pada tahun 1780-an dan juga bertepatan dengan revolusi Prancis tahun 1789. Artinya tidak lama kemudian setelah terjadi revolusi industri di Inggris, kemudian muncul revolusi Prancis. Dua hal ini merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting gitu ya bagi peradaban manusia, bagi perkembangan masyarakat dan juga kemajuan teknologi. Ketika masyarakat pada umumnya, banyak tokoh-tokoh yang menilai bahwa revolusi industri itu adalah sebuah kemajuan dalam sebuah peradaban. Maka Karl Marx ini justru melihat lebih jauh dari kemajuan itu sendiri, yakni dia lebih melihat pada dampak ketika terjadinya revolusi industri, apa yang dialami masyarakat ini, apakah benar semua masyarakat kemudian menjadi maju baik dari sisi teknologi maupun dari sisi pemikirannya gitu seperti apa. Nah, bagi Karl Marx, revolusi industri ini di satu sisi memang banyak menumbuhkan alat-alat produksi baru begitu. Banyak memunculkan teknologi-teknologi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sisi lain, Karl Marx kini melihat seiring dengan adanya revolusi industri, kemudian banyak sekali mesin-mesin yang mulai menggantikan tenaga manusia. Kemudian bagaimana dia melihat kondisi ekonomi ini sebagai awal gitu ya, munculnya kapitalisme global. Nah, ditandai dengan apa? Nah, di sini Karl Marx melihat bahwa revolusi industri ini tidak hanya menciptakan atau uh, memunculkan gagasan-gagasan mengenai kebaruan teknologi, tetapi juga semakin melebarkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kenapa Karl Marx melihat masyarakat itu ke dalam dua kelas. Yang pertama ada kelas atas dan kelas bawah. Dalam bahasanya Karl Marx itu sendiri ada kelas proletar dan ada kelas bourgeois gitu. Nah, itu adalah konteks sosial yang mempengaruhi Karl Marx menciptakan beberapa konsep fundamental dalam teori sosiologi, di antaranya kelas sosial. Nanti juga kita akan bahas tentang materialisme historis dan juga tentang alienasi. Nah, ini kemudian simultan, saling berkaitan satu sama lain. Oke, kita akan bahas mengenai bagaimana kemudian Karl Marx melihat perkembangan masyarakat. Bagaimana Karl Marx ini melihat perubahan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Karl Marx di sini melihat
perkembangan masyarakat itu membagi lebih tepatnya ke dalam 3 fase. Yang pertama ada fase komunal primitif, kemudian berlanjut menjadi fase feodal, kemudian muncul kapitalisme. Pada masa-masa awal, seperti yang sudah banyak kita ketahui dalam mata pelajaran sejarah gitu ya, bahwa masyarakat itu mencari materi, mencari makan itu dengan strategi berburu dan meramu. Dan mereka nomadem gitu ya, berpindah-pindah. Artinya di situ tidak ada penguasaan apapun kecuali dia mengambil sesuatu untuk dimakan dan mencari lagi. Itu tanda-tanda dari peradaban yang masih primitif gitu ya. Kemudian berkembang lagi ke dalam peradaban feodal. Apa itu peradaban feodal? Pada fase ini, dia masyarakat mulai mementingkan banyak domestifikasi berbagai sumber daya alam atau tanah atau materi. Mak di sini lebih suka menggunakan istilah materi gitu ya, hal-hal yang nampak, yang kemudian itu akan menjadi salah satu simbol yang menandakan suatu kekuasaan seseorang yang nantinya akan terjadi dominasi. Ada yang dominasi dan ada yang mendominasi, itu semua dikaitkan dengan materi. Nah, pada fase feodal ini kemudian masyarakat mulai memikirkan bagaimana agar kita maju ini kemudian tidak hanya berburu dan meramu, tetapi juga harus ada sesuatu yang menjadi milik kita. Akhirnya mulai kepemilikan tanah, adanya jual beli tanah dan sebagainya, itu menjadi salah satu ciri dari fase feodalisme gitu ya. Mulainya adalah kepemilikan tanah yang kemudian bagi Karl Marx adalah siapa yang berkuasa, siapa yang mendominasi, siapa masyarakat yang menjadi kelas atas pada waktu itu adalah siapa yang menguasai tanah. Semakin besar dia menguasai, maka dialah orang yang memiliki power. Dialah orang yang kemudian memiliki kekuasaan pada masa itu, pada fase itu. Nah, kemudian berkembang lagi pada fase kapitalisme. Nah, pada fase ini orang kemudian mulai berpikir tidak cukup hanya memiliki tanah, harus dikembangkan lagi. Tanah itu kemudian harus bisa dikembangkan agar menjadi lebih produktif, sehingga yang akan menjadi esensi adalah bukan lagi tanahnya. Kalau misalnya mau dijual, yang dijual bukan tanahnya, tetapi produknya. Apa yang kemudian bisa kita kembangkan gitu. Nah, pada masa kapitalisme ini adalah sangat tampak pada masa revolusi industri di Inggris itu tadi. Pada fase industri ini kemudian banyak sekali teknologi baru yang kemudian menghasilkan banyak produk-produk gitu ya, hasil dari perkembangan teknologi. Dan di situ juga ada peran penting, yakni yang dilihat Karl Marx adalah seorang guru. Nah, bagi Karl Marx ini kemudian mulai melihat suatu anomali gitu ya, ketika bahan terus diproduksi, kemudian di situ industri pasti memiliki jajaran struktural, memiliki pos, siapa CEO-nya gitu ya, siapa yang memiliki industri tersebut. Kemudian mereka menjual produksi itu berapa. Nah, kalau ini mulai mengalami satu kegelisahan ketika melihat yang didapat buruh dalam satu industri ini kemudian tidak sebanding dengan profit yang didapatkan perusahaan. Di situ ada yang namanya dia memberikan beberapa istilah penting, ada namanya add value atau nilai lebih yang didapatkan dari tenaga buruh itu yang tidak dibayar, atau tenaga buruh itu kemudian lebih sederhananya itu seperti ini. Ada tenaga buruh yang dia berikan tidak sebanding dengan produksi. Nanti kita akan memberikan contoh yang lebih konkret tentang nilai lebih ini. Nah, artinya yang ingin saya tekankan adalah pada fase kapitalisme ini adalah masyarakat mulai berbondong-bondong gitu, membentuk sebuah bisnis, memproduksi berbagai hal yang kemudian mereka mulai merekrut tenaga kerja, merekrut buruh gitu. Nah, tetapi siapa yang kemudian yang mampu untuk mengatur semua ini? Nah, yang mampu mengatur adalah
kaum-kaum kapitalis atau kaum-kaum borjuis ini. Karena bagaimanapun secara logika, orang-orang yang mengendalikan ini pasti jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang dikendalikan atau orang-orang yang dipekerjakan. Nah, ini adalah satu logika dasar bagaimana kemudian kapitalisme ini berjalan. Dengan adanya produksi, penguasaan berbagai hal, mereka semakin memiliki power, kaum-kaum borjuis ini semakin memiliki banyak sumber daya, mereka kemudian semakin leluasa dalam mengatur atau dalam mengontrol masyarakat. Masyarakat ini harus dibawa seperti apa. Gitu. Nah, ini bagi Karl Marx ini masyarakat harus bersikap kritis gitu ya. Karena banyak ketimpangan-ketimpangan di situ yang kemudian pasti dirasakan. Misalnya, kalau misalnya lihat praktiknya saat ini, misalnya kayak UMR, ada outsourcing dan sebagainya, itu adalah produk-produk atau dampak dari kapitalisme, itu adalah bagian dari efek adanya revolusi industri yang kemudian semakin banyak tenaga-tenaga buruh, kemudian maka mereka akan dibayar atau semakin memiliki daya tawar yang rendah. Hanya hukum ekonomi yang mengatakan bahwa semakin banyak supply, permintaan itu akan kemudian mereka akan mempertimbangkan atau daya jualnya akan semakin rendah, semakin banyak supply maka daya jualnya itu akan menjadi menurun. Nah, Karl Marx ini melihat sejeli itu teman-teman sekalian, yang kemudian dia melihat bagaimana di situ ada sebuah istilah industrial reserve army gitu ya. Dalam sebuah masa kapitalisme itu semakin banyak tenaga-tenaga manusia yang digantikan oleh mesin, otomatis semakin banyak tenaga manusia ini kemudian yang menawarkan diri untuk menjadi pekerja dalam suatu industri. Nah, semakin banyak orang yang menawarkan diri, maka nilai atau daya tawar masyarakat sebagai pekerja ini juga akan semakin berkurang, akan semakin rendah, dan akan semakin mudah dikontrol oleh kaum-kaum borjuis tadi itu. Artinya, perkembangan masyarakat pada fase kapitalisme ini hanya menguntungkan beberapa orang saja gitu. Dan akan semakin memperlebar ketimpangan kelas antara kelas atas dan kelas bawah. Karena yang bawah akan semakin hancur dan yang atas akan semakin berkembang. Itulah dasar dari pemikiran Karl Marx dalam melihat fenomena di masyarakat. Nah, mengenai industrial reserve army itu sendiri maksud saya sederhananya itu adalah tentara cadangan. Menurut Karl Marx itu adalah tentara cadangan. Artinya ketika ada satu industri yang mencoba merekrut, kemudian mereka tidak mau, kelompok ini tidak mau, karena dibayar rendah, maka industri ini akan dengan mudah mencari alternatif pekerja yang lain yang mau dibayar dengan upah yang murah. Karena banyak alternatif, maka mereka akan semakin mudah mengontrol harga, mengontrol pasar. Nah, oleh sebab itu, Karl Marx ini kemudian banyak yang memberikan kritik ya, sangat determinisme ekonomi atau sangat melihat perkembangan masyarakat ini emang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, sangat erat kaitannya dengan materi gitu ya. Jadi gagasan utamanya adalah materi itulah yang membentuk masyarakat. Jadi, masyarakat ini ingin dibawa kemana, kemudian apa motif-motif yang ada dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah kelompok itu tidak jauh-jauh dari motif ekonomi itu tadi. Nah, sehingga di sini saya akan jelaskan lebih jauh lagi keterkaitan kapitalisme, borjuis, dan juga kelas proletar. Nah, bagaimana hubungan ketiga ini? Borjuis dan proletar ini adalah sebuah kelas yang hadir, yang ada, yang semakin nampak, yang semakin menonjol karena adanya fase kapitalisme itu tadi. Nah, kemudian kaum borjuis ini sifatnya seperti apa mereka?
Mereka borjuis ini adalah sifatnya mengeksploitasi. Bagi Karl Marx adalah kaum borjuis atau kelas atas itu mereka tidak pernah melihat suatu hubungan yang kolaboratif, kerjasama tidak. Karena yang dikejar adalah materi, yang dikejar adalah ekonomi. Maka sifat hubungan mereka itu lebih ke eksploitasi. Nah, apa saja kemudian yang dimiliki borjuis ini untuk melanggengkan eksploitasi kepada kaum proletar? Yang pertama adalah alat produksi. Kaum borjuis ini akan selalu berusaha menguasai alat-alat produksi, apapun itu, mesin produksi misalnya. Kemudian komoditas. Komoditas ini merupakan barang-barang gitu ya. Komoditas istilahnya barang-barang yang ingin dijual. Kemudian juga waktu kerja. Waktu kerja di sini yang dimaksud adalah mereka memiliki kemampuan, memiliki power gitu ya. Memiliki sumber daya untuk menentukan, misalnya ditentukan kerja shift untuk para buruhnya. Kemudian misalnya lagi ditentukan bagaimana sistem kerjanya, waktunya kerja shift gimana, adakah lembur misalnya. Itu mereka mampu mengontrol semua itu. Nah, itu yang dimiliki kaum borjuis. Sedangkan yang dieksploitasi, yang dalam hal ini adalah kaum proletar, mereka itu sifatnya adalah industrialist army. Jika mereka tidak memiliki modal sosial atau sumber daya manusia yang mumpuni, karena mungkin pendidikan mereka yang tidak bisa setara gitu ya, tidak berimbang, karena adanya ketimpangan kelas tadi, maka yang miskin juga tidak bisa semakin memperbaiki kelas sosialnya, maka industrialis farm ini akan semakin banyak dari waktu ke waktu itu. Kalau teman-teman coba memberikan sedikit analisis bonus demografi itu kemudian akan mengakibatkan dua hal atau dua kemungkinan. Yang pertama memang kita berhasil memanfaatkan bonus demokrasi itu karena SDM-SDM kita sudah mumpuni dan mereka mulai mencoba untuk merangkak menjadi kelas-kelas borjuis, atau sebaliknya bonus demografi itu akan semakin memperbanyak apa yang disebut Karl Marx sebagai industrial reserve army atau tentara-tentara cadangan ini yang kemudian mereka rela dibayar dengan murah oleh perusahaan. Nah, sifat eksploitatif ini kemudian bagi Karl Marx memunculkan satu hal baru yang disebutnya sebagai alienasi. Alienasi itu adalah sebuah keterasingan gitu ya. Bagaimana kemudian buruh-buruh atau pekerja ini kemudian mereka terasing dari berbagai hal. Termasuk mereka bisa saja terasing dari aktivitas produksi itu sendiri. Nah, adanya aktivitas produksi ini kemudian dalam sistem kapitalisme, dalam sistem industri modern, terdapat pembagian kerja. Misalnya di situ ada divisi HRD, ada divisi produksi, ada divisi gudang, ada administrasi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mereka belum tentu bisa mengetahui, misalnya ada yang bagian packing, kemudian ada yang bagian membuat tali sepatunya. Belum tentu ketika mereka yang bagian membuat tali sepatunya ini kemudian mengerti produk hasil akhirnya bakal seperti apa. Nah, artinya di situ mereka terasing dengan produk yang dia kerjakan itu sendiri. Kemudian yang kedua, terasing juga dari tujuan kegiatan proses produksi. Nah, tujuannya seperti apa sih? Maka perusahaan tidak akan sepenuhnya memberitahu pada para buruh atau para pekerja-pekerja di bagian level-level bawah gitu ya. Buat apa sih produksi ini? Ingin dibuat apa sih? Tujuannya ingin diekspor kemana sih? Gitu. Nah, sehingga dengan tidak mengetahui tujuan kegiatan produksi ini, maka mereka juga tidak akan mengetahui misalnya rentang profit yang didapat oleh perusahaan dengan gaji yang dia terima, itu rentangnya seperti apa? Apakah itu layak? Apakah itu adil? Misalnya dengan keuntungan yang 1 miliar misalnya dalam waktu 1 bulan, tapi mereka dalam 1 bulan dengan 20 pekerja itu total hanya misalnya digaji cuma katakanlah misalnya 5 juta dibagi
10 orang misalnya. Nah, hal itu mencoba untuk selalu disamarkan oleh perusahaan atau oleh industri-industri modern saat ini. Sehingga mereka kemudian menjadi terasing, tidak paham dengan produk keseluruhan yang sedang dia kerjakan. Dan memang disetting seperti itu, itulah cara dari kapitalisme berjalan. Kemudian terasing juga dengan sesama pekerja. Artinya, ketika seorang berada di divisi packing, misalnya, dengan divisi produksi, dengan divisi-divisi lain yang banyak sekali di perusahaan itu, mereka bekerja itu pasti disuruh fokus dengan kerjaannya masing-masing. Ya kan? Nah, sehingga interaksi sosial yang seharusnya bekerja itu menimbulkan kenyamanan, kerja itu kemudian bisa saling memuaskan, tidak hanya karena benefit upah, tetapi relasi yang terbentuk. Ini tidak terjalin dalam sebuah sistem kapitalisme. Karena masih sifatnya eksploitatif. Yang terpenting adalah untung yang dapat perusahaan dan mencoba untuk meminimalisir seminimal mungkin biaya kos yang diberikan kepada para pekerja, para buruh. Maka hal ini terpaksa harus dilakukan, gitu. Nah, karena kalau misalnya para pekerja ini diberikan kesempatan yang luas untuk berinteraksi, mereka bisa membangun suatu kelompok, dan mereka memiliki power. Untuk apa? Untuk memberikan daya tawar ke perusahaan, bahwa mereka memiliki power untuk memberikan katakanlah sedikit ancaman, atau membuat perusahaan itu kemudian dihadapkan pada dua pilihan, menaikkan gaji atau mereka mau bekerja dan sebagainya. Nah, itu akan selalu coba untuk dihindari perusahaan dengan berbagai macam cara. Nah, di antaranya ini kemudian menimbulkan apa yang disebutkan Marx sebagai alienasi. Yang terakhir kemudian terasing juga dengan potensi-potensinya sendiri. Artinya ketika berada pada sebuah industri, maka masyarakat ini yang emang mayoritas menjadi industrial reserve army ini, mereka tidak bisa mengembangkan kapasitasnya. Misalnya mereka mendapat bagian disuruh packing, ya packing, terus tidak ada misalnya mau berkreativitas sedikit, misalnya ingin memberikan satu inovasi sedikit, tidak, tetapi semua terstandarisasi sesuai dengan pembagian kerja yang sudah diberikan. Nah, ini kemudian bagi Karl Marx dilihat sebagai dapat hanya melanggengkan gitu, hanya melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang borjuis atau orang-orang kapitalis gitu ya, bahasa kerennya. Nah, sehingga ketimpangan ini akan selalu ada. Kemudian apa yang coba ditawarkan Karl Marx? Alternatif apa yang coba digagas untuk keluar dari semua ini? Nah, Karl Marx di sini kemudian memberikan suatu ide atau gagasan gitu ya, bahwa kesetaraan itu akan ada jika masyarakat kelas bawah, kaum proletar, kelas proletar ini melakukan revolusi kelas. Jadi bagi Karl Marx, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, perubahan sosial itu hanya bisa dicapai dengan jalan konflik. Nah, oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah revolusi kelas. Jadi mereka itu kemudian harus bersatu dan melawan kaum borjuis ini untuk memberikan keadilan gitu ya, bagi dirinya, bagi kelompok-kelompoknya, bagi kelas bawah. Kemudian yang kedua, kalau sudah terjadi revolusi kelas, ini kemudian akan mewujudkan cita-cita Karl Marx, yakni mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Maka semua masyarakat ini akan dalam keadaan setara. Semua orang bisa mengakses pendidikan dengan leluasa. Semua orang bisa mengakses layanan kesehatan dengan gratis. Semua orang akan bisa mendapatkan income yang pasti, misalnya setiap bulan, misalnya digaji oleh negara 1 juta setiap penduduk misalnya. Itulah masyarakat yang diimpikan oleh Karl Marx gitu ya. Jadi masyarakat tanpa kelas ini kemudian menjadi suatu gagasan yang bagi beberapa tokoh juga mengkritisi Marx gitu ya, bahwa masyarakat tanpa kelas itu hanya sebuah ilusi gitu ya.
itu hanya sebuah halusinasi yang tidak akan pernah tercapai gitu. Tetapi setidaknya pemikiran Karl Marx ini memberikan kita daya kritis dalam melihat setiap perkembangan, dalam melihat satu kemajuan itu kemudian memiliki dampak-dampak yang tidak kita perhitungkan secara sosial gitu ya. Yang dipicu oleh apa? Yang dipicu oleh motif ekonomi atau motif-motif material gitu ya. Nah, sehingga puncaknya itu kemudian akan bentuk satu masyarakat sosialis komunis gitu ya. Masyarakat tanpa kelas yang kemudian sama rata sama rasa. Kalau teman-teman pernah mendengar sosialis komunis ini kemudian mengilhami gitu ya partai PKI gitu misalnya, itu adalah mengacu pada pemikiran Karl Marx ini. Masyarakat itu semua harus setara gitu. Tidak boleh ada yang menguasai. Misalnya tanah-tanah ini semua dimiliki negara dan yang berhak untuk membagi semua sumber daya yang ada itu adalah negara. Itulah gambaran dari masyarakat yang diimpi-impikan oleh Karl Marx seperti itu. Nah, ini beberapa ilustrasi gambar yang teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya kita seringkali mendengar, melihat di jalan-jalan kelompok buruh bersatu, itu adalah hasil gitu ya. Itu adalah sebuah implikasi dari pemikiran Karl Marx gitu ya. Karl Marx ini adalah yang mengilhami para serikat buruh gitu untuk kemudian mengajukan hak-haknya, mengajukan hak mengenai kenaikan gaji setiap tahun, mengajukan hak-haknya untuk tidak hanya menjadi pekerja outsourcing, tapi mendapat berbagai jaminan yang seharusnya dia dapat sebagai pekerja gitu ya, dengan segala risiko pekerjaannya. Ini kemudian menjadi sangat penting teman-teman sekalian, bagaimana Karl Marx itu memberikan kontribusi terhadap gagasan dan fenomena sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan contoh, ini misalnya dalam sebuah industri, ada pabrik Nike gitu ya, ada pekerja outsourcing yang kemudian mereka melakukan demonstrasi karena hak mereka tidak dipenuhi. Ini merupakan apa yang selalu diimpikan Karl Marx. Kalian tuh harus terus melakukan demonstrasi itu. Jika ada hak yang tidak dipenuhi, kalian harus melakukan revolusi itu meskipun dalam skala kecil. Tapi Karl Marx itu kan menginginkan masyarakat secara keseluruhan yang memang itu sangat sulit, tetapi paling tidak di intinya ini menginspirasi orang-orang ini kemudian menuntut keadilan, menuntut persamaan hak gitu ya. Misalnya di satu perusahaan besar gitu ya. Kalau misalnya di sini ada contoh perusahaan Nike. Nah, keterkaitannya apa? Misalnya Nike ini dengan tadi aleniasi misalnya. Sebagai contoh, ketika mereka menjadi pekerja outsourcing di industri ini, mereka mengerjakan sepatu. Setiap hari dia mendapat, katakanlah, setiap hari mereka bisa memproduksi 10 sepatu, 10 pasang sepatu setiap hari gitu ya. Nah, tetapi gaji yang dia dapatkan dengan outsourcing itu bahkan membeli satu sepatu aja tidak bisa. Satu sepatu Nike yang sudah diberi label dan dikemas demikian rupa, meskipun itu dikerjakan di Indonesia, kemudian dibawa keluar hanya diberikan label dan dijual lagi ke Indonesia, itu harganya sudah berkali-kali lipat. Dan bagi Karl Marx itu adalah suatu yang sangat-sangat tidak adil gitu. Nah, oleh sebab itu dia juga menyinggung tentang add value, nilai lebih. Nilai lebih itu adalah suatu akumulasi dari jasa para pekerja ini yang kemudian tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya dia disuruh lembur dalam waktu setelah bekerja. Misalnya lembur 3 jam. Nah, dalam 3 jam ini mereka mendapatkan tambahan 3 sepatu lagi. Tetapi gaji yang diberikan pada waktu lembur, meskipun ada kenaikan, tapi dibuat beli bukan sepasang ya, satu sepatu aja tidak bisa. Nah, itu merupakan bagi Karl Marx eksploitasi tenaga buruh yang tidak seharusnya.
Karena kalau misalnya kita melihat ketentuan jam kerja itu hanya sampai 8 jam ya kalau di Indonesia dari pagi sampai sore. Selebihnya itu adalah hak dari pekerja. Harusnya pekerja itu kemudian dapat menawarkan berapa seharusnya gaji yang dibayar perusahaan kepada mereka, tetapi nyatanya tidak. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian menginspirasi banyak kelompok pekerja di Indonesia untuk selalu menuntut keadilan. Karena memang konsentrasi Karl Marx dalam di konteks sosialnya pada waktu itu emang dia sangat konsen pada buruh gitu ya, karena yang dilihat pertama memang revolusi industri itu tadi, jadi relasi antara buruh dan juga pemilik perusahaan ini menjadi awal bagaimana kemudian Karl Marx menyetuskan gagasan-gagasannya mengenai kelas sosial, mengenai aliniasi, itu ya. Nah, saya ambil satu lagi contoh yang terkait dengan komunikasi, misalnya perusahaan media. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana kiprah media di Indonesia, perusahaan-perusahaan media, televisi, dan sebagainya. Coba dilihat siapa kepemilikan media-media di televisi, misalnya TV One berafiliasi dengan siapa saja, misalnya SCTV, Indosiar, itu kan satu perusahaan gitu ya. Kemudian ada Metro TV, itu adalah suatu bentuk dari domestifikasi informasi, domestifikasi media yang kemudian media itu kemudian memiliki juragan. Implikasinya apa? Maka mereka kemudian akan sedikit banyak kemudian tidak objektif dalam melihat realitas sosial, dalam mengabarkan informasi-informasi, mengabarkan berita, mengabarkan informasi-informasi politik, gitu ya. Misalnya kayak TV One dengan Metro TV, apakah informasinya sama? Belum tentu, gitu. Karena di situ ada kepentingan-kepentingan lain, kepentingan politik yang kemudian berkaitan juga nanti dengan perluasan perusahaan mereka. Nah, itu adalah sebuah contoh bagaimana kemudian pemikiran Karl Marx tentang kelas sosial, kapitalisme, ini kemudian masih sangat relevan gitu ya, pada saat ini, pada era kontemporer ini. Jadi kita melihat bagaimana konglomerasi media-media yang ada di Indonesia ini kemudian sangat bisa dilihat dari kacamata Marxis gitu ya. Bagaimana kemudian mereka mencoba mengembangkan bisnisnya ke ranah politik misalnya. Atau misalnya sudah politik mencoba membangun media untuk membangun citra yang positif. Apa tujuannya? Bagi Karl Marx semuanya itu adalah bermotifkan satu, yakni ekonomi, materi. Gitu. Itulah yang menjadi kesimpulan dari pemikiran Karl Marx. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menyimak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.